Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita untuk terus tidak berhenti untuk belajar. Walaupun ini adalah masuk, kalau di sepak bola namanya injury time. Jadi satu waktu yang dimana ini adalah salah satu yang sangat krusial sekali. Sangat krusial sekali. Sudden death namanya, Bu. Jadi kalau permainan sudah 90 menit, biasanya tambahan waktu ini krusial. Dia bisa kebobolan atau dia bisa membobol. Jadi anu tegang nama eta tah leuwih tinu 80. Kamari menelunginya pan eta teh nepikeun ka tarargang. Indonesia bisi draw. Ya. Karena tadi malam itu Bahrain melawan Hindia Belanda namanya. Ya. Jadi kan semua ikut tegang. Kenapa injury time ini luar biasa. Dan maaf ya. Kalau pesawat terbang ini mau take off dan landing, itu biasanya pramugari itu harus siap-siap. Siapkan, kencangkan, lalu kemudian ikatkan tali pinggang. Satu, dia mau take off. Yang kedua mau landing. Nah dalam perjalanannya itu kan biasa aja. Dia dibuka, kemudian bisa ngobrol. Kenapa Bapak Ibu? Karena starting dan ending manusia itulah yang akan menentukan kita. Nah itu gambarannya begitu. Jadi lamun ibu naik pesawat, bapak itu teh badai kahandap anu krusial nama. Kenapa? Karena nanti si pesawat itu bisa naik lagi dan itu bisa ditutup. Kalau kita tidak siap-siap. Makanya biasanya instruksinya begitu. Siapkan tali pinggangnya diikat. Dan ibu bapak konsentrasi penuh. Karena begitu. Sama dengan Ramadan. Ramadan ini krusialnya di akhir. Kenapa? Karena ini udah apa ya? Udah kelihatan wajah-wajah. Kan itu ayat 2 ini teh. Ayat wajah menanti Lailatul Qadar dan wajah menanti THR. Nah, ini wajah ini nggak bisa dibohongi, Bu ya. Nah, jadi krusial sekali Pak ini. Makanya Rasulullah mengatakan saddidu bi asil awakhir. Hati-hati kalian di hari terakhir. Kenapa? Karena banyak yang terkecoh. Banyak terkecoh. Dan akhirnya ada sabda Rasul yang menyampaikan rogima an purojulin idza jaa Ramadan suman salaho palam yukbar lahu. Rugi orang dan dia celaka. Kemudian dia datang Ramadan, beres Ramadan ternyata tidak satupun dosanya diampuni oleh Allah. Tidak satupun dosanya diampuni oleh Allah. Karena apa Bapak Ibu? Nah itu endingnya Pak. Ya iya krusialnya teh iya Bu. Komo endingnya ending 27, 28, 28, 30 itu puncak semua. Puncak semua. Itu jeung mikiran hayam, mikiran baju lebaran, Pak Belit itu sudah multi fokus ini, sudah multi fokus ya. Terus Pak Belit ningali salaki ge teh teu pararuguh. Komo salaki can mere teh air katingal ibu rumek. Ya, karena gambarannya begini. Jadi jangankan keluarga ibu bapak, sarua di keluarga Ustad ge. Budak cerik mabuk kudu dipikiran. Ya, karena apa? Sesuatu yang lumrah. Makanya Rasul menyampaikan di 10 hari terakhir itu secara psikologi begini, Pak. Zaman kapungkur kayak kieu, di zaman Nabi kene. Jadi di zaman Nabi makanya ada itikaf. Wah, itu itikaf kan yang diprioritaskan laki-laki. Untuk apa? Itu untuk menghandle. Untuk menghandle agar apa? Agar dua-duanya tidak sibuk, itu maksudnya. Karena nanti ibu-ibu kan sibuk di dapur, tak bapaknya sana di marasid. Ya, mengarah teh ningalian wae ieu keler. Jadi kuncinya di mana? Nah, ini kuncinya di Pak, di ending. Ya, starting and ending. Yang manusia itu akan kelihatan apakah dia itu positive light ataukah dia itu negative light. Itu yang akan mempengaruhi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan panjang, yang penting bagaimana kita di akhir Ramadan ini bahagia gitu aja. Jadi ulah rudet. Ya, tong rudet bu rek lebaran. Kade etangnya, ya ayeuna teh Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kade bisi kalangkung, bisi kaboboan lain naon, engke bisi hudang-hudang jo tanggal 2 Syawal. Ya, bisi kalangkung ya naon Bu. Bukan apa-apa, ini untuk memberikan
konsep hidup yang sangat luar biasa sekali. Saya tadi malam jam 2 pergi ke Garut, itu jamaah kirain nggak ada Pak pengajian. Garut Bu di pelosok. Tuh kirain jam 2 saya berangkat dari rumah, manawi teh terus teh aya nu ngaos. Saya hitung barusan ya, dihitung nih, dikalkulasikan. Itu kurang lebih ada 1.500 jamaah. Ada penuh, keluar di jalan. Naon Bu, ieu teh pengajian terakhir gitu. Nah sing teh sigarek nu marah raot kumaha ieu teh? Pengajian terakhir marah raot atuh sing bukan Ustaz cenah ieu Ramadan terakhir na pangaosan anjing mah cenah. Da anjing mah aya pangaosan deui kitu pajarkeun teh. Jadi kabayang isukna teh urang teh ngaharulang we. Kan enggak begitu ya. Karena kan masih ada Bu kesempatan-kesempatan yang terbaik yang harus kita lakukan. Karena tadi kan ending kita bagaimana? Ending kita bagaimana? Nah, jadi kenapa ibu bapak kita harus terus belajar? Karena manusia itu kan long life learning. Manusia itu kan harus terus belajar. Ini saya kemarin 3 bulan yang lalu kalau tidak salah ada anak Pak, dia dibawa oleh reserse, ya, dia ngobrol, Pak Ustadz, ini anak ini kecanduan apa? Jadi dia itu biasanya pakai ini Pak, pakai iPhone. Nah, karena kan iPhone itu kan sekarang udah ini, kalau ada anak pakai iPhone itu di jalan-jalan itu bisa ditangkap sekarang, ada undang-undangnya, kan itu merusak. Sekarang itu ada yang terbaru, tidak pakai iPhone. Ini tidak pakai iPhone, tidak pakai pel, tidak pakai arak, tidak pakai iPhone. Sekarang pakai softtek. Iya, itu pakai softtek. Bapak, Ibu mungkin kaget, saya juga kaget karena ini si anak-anak ini yang dia itu langsung mengakui begitu. Jadi ternyata softtek ini dia itu ternyata lebih play ketika dia diminum, jadi ditinju kucai panas. Itu si softtek itu ditinju kucai panas, lalu kemudian udah dingin itu diminum, Bu. Dan itu pakai es. Dan dia itu lebih dari orang minum arak gitu Pak. Dan itu lebih dari narkoba itu, dia playnya itu. Ini pengakuan anak itu. Ibu, bapak saya juga baru tahu dari kasus ini. Coba kalau kita tidak belajar, Bu, kita betul. Makanya kenapa kita long life learning, kita terus belajar itu hidup. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus yang kita tidak tahu, Pak. Dan aja apa? Dia ngobrol. Saya kebetulan didampingi oleh Badan Narkotika, kemudian oleh reserse pada waktu itu. Ini Pak Ustadz, ini anak-anak ini sudah begini. Kenapa? Karena ini sudah ibu-ibu, bapak-bapak ini keluar biasa ini. Jadi Pak, si softtek itu Bu ditinyu, kemudian nanti tos tiis, nanti airnya lalu pakai es. Itu seger Pak. Mohon cek manehna da simpulin mau ngasaan. Iya mah cek Bu, jangan murang kali ini murang kali aya tiluan, Bu, murang kali SD kelas genap, kelas 1 SMP, itu anak-anaknya Bu masih muda. Dan dia itu pengganti apa? Pengganti iPhone itu, Pak. Pengganti iPhone. Itu softtek yang baru, sanes anu urut sanes. Wah, anu urut mah langkung ti mabok atuh eta mah. Segana langsungnya ngelalap. Ini yang baru itu ya, yang baru. Makanya si ibunya itu sering kehilangan softtek si anaknya itu. Itu sering kehilangan. Cenah panggian cenah. Bapak abdi teh cenah ka icalan wae masar 5 teh aya 3. Ternyata anaknya, dia kan cuman beli berapa Bu? 3.000 kan? 2.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000, itu dia bisa play itu. Nah, kemudian saya kasih dibawa nih ke laboratorium. Coba ini cek kandungannya apa di dalam softtek itu. Yang itu lagi nunggu kandungannya nggak tahu Ibu. Dan itu tanya bikin play anak itu Pak. Coba Ibu Bapak kalau tidak belajar, saya jadi hati-hati sekarang. Jadi Ibu puntennya bising kayak di bumi kayak calan softtek, betul itu kan bisa saja satu oleh anak, yang kedua bisa salah apalin sarua. Ya, karena dan itu Bapak Ibu, ini sudah merebak, itu bukan di kota Pak. Dan anak tahu dari mana? Saya tanya, di anak dari tahunnya dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube itu. Jadi dia buka konten YouTube anak-anak yang begitu. Ibu, bapak mungkin percaya dan tidak percaya, tapi kejadian ini terjadi Pak. Dan ini ada. Maaf Bu, sekarang ada komunitas anak-anak dukun Pak. Jadi dia dukun, tapi anak-anak yang datangnya kelas SMP, kelas SD, dia ingin punya pelet, dia ingin kaya, itu dukunnya SMP itu Pak. Ini ngeri sekali sebetulnya. Saya ngeri sekali. Dukunnya SMP, tingkat SMP, nusarumpingnya murang kali SD, dia yang ingin karirnya bagus, anak-anak perempuan, ini datang. Nah, berarti apa? Hebat sekali perkembangan kita ini. Berarti apa? Long life learning. Kita tidak boleh berhenti belajar. Kalau kita sudah berhenti belajar, ini pelajaran umum Pak. Apalagi belajar agama.
Agama ini kan dalam. Kalau tidak dipelajari oleh kita, kita banyak ketinggalan dalam memahami hidup ini. Kadang-kadang, maaf Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita juga masih terkecoh. Buka puasa we ngadaguan adat. Kan kita kalau tidak belajar kan tungtunang ngadaguan adan maghrib. Kan buka lain ku adan, Bu. Buka mah waktu sholat. Mesin can aya nu adan ge ari geus waktu sholat mah buka we. Kumaha mun eueuh nu adan, mah nya teu buka-buka. Kabayang jam 7 wengi teh aya nu adan wae nya. Coba, mah urang kudu ditahan wae, kan tidak boleh. Berarti waktu sholatnya udah ada. Tapi dulu berkembang ilmu, maaf ya, dulu papa ngorong wae batal. Ayeuna mah ku aya ilmu geus teu usum ayeuna mah kapungkur mah ngorong teh batal atuh Bu. Saya masih ingat di pasan kades ya tong ngorong, batal eta teh. Eta teh sabulan teu ngorong atuh. Kabayang ku Bapak, sabulan Bu, dia tidak ngupil 1 bulan, atuh malaman takbir teh nyokelan korong we. Ya, karena dari dulu begitu. Karena ada perkembangan ilmu, nambah lagi ilmu lagi, belajar lagi, dibuka kitab ini, dibuka kitab. Karena dulu ada kitabnya, Pak. Ada kitabnya, tebalnya segini. Itu dipelajari di pesantren. Apa saja yang membatalkan kentut di air, itu ada kitabnya. Setelah ternyata kita bongkar di kitab-kitab aslinya yang lebih tebal, ternyata itu kan itu hanya sebuah ilusi atau mitos-mitos saja. Tetapi itu lama di masyarakat. Hitut dina cai wae nepikeun ka eta teh ti kapungkur batal puasa. Nang penasaran cik rek dibuktikan ku simkuring. Saya buktikan Bu, kemudian masuk ke kolam renang, lalu saya kentut di dalam, ternyata bukan batal. Nu aya mah ngaburuk buk we. Jadi eta kesimpulanna mah kudu di riset heula ya. Nah, jadi long life learning itu Pak. Makanya maaf ya, kalau ibu bapak semangat belajar, saya yakinlah kita akan memiliki adversity equation. Kita akan memiliki kecerdasan memecahkan masalah hidup. Karena apa? Karena pintar dan pendidikan yang tinggi secara akademisi, kalau tidak memiliki kecerdasan adversity, nah itu capek kita Bu. Capek justru. Kenapa? Karena kan kecerdasan memecahkan masalah yang paling pokok. Bukan dia itu intelektual. Kadang-kadang intelektual tidak bisa pecah masalah gimana? Makanya di Cina ya, di China itu sekarang ada anak yang usianya 17 tahun, gelarnya 8. Dia gelarnya 8. Tetapi dia bunuh diri kemarin, dia tembakan dirinya karena terlalu capek otaknya. Kenapa? Karena kecerdasan intelektual tapi tidak diimbangi dengan memecahkan masalah hidupnya, itu akan berat. Ibu juga sama, Bapak juga sama. Saya juga lagi belajar sama. Cobinya lamun urang gaduh urang kali 3 lieur, ustad mah di pasantren ratusan, leuwih 3 lieur, Pak. Tapi dah barudak nama teu lieur. Urang nu lieur mikiran budak. Nya, model budak jajan we, nu lieur sia jajan we. Da budak mah teu lieur. Bahagia we budak nama. Urang nu lieur mikiran budaknya. Nah itu, Bu. Konsep-konsep hidup manusia tidak boleh lebih dari itu. Maka Quran menyampaikan kepada kita, ada 4 kunci kebahagiaan. Ya. Jadi dalam bahasa Arab, bahagia itu diterminologikan menjadi 5 bahasa. Yang pertama adalah apa? Muplih. Hayya 'alal falah. Itu kan bahagia. Nanti praktekkan dalam kegiatan sehari. Kenapa orang diajak sholat itu hayya 'alal falah? Apa sih sisi kebahagiaannya? Karena Pak begini Bu, orang bahagia ketika dihindari musibah dengan orang bahagia dapat uang itu beda Pak. Walaupun hormonnya mungkin sama ya, dopamin. Tapi mungkin kan karakter dalam kepribadiannya beda-beda. Nah, yang pertama muplih. Yang kedua ada yang disebut muprih. Muprih ini innalisoimi parhatani. Orang yang saum dapat 2 kebahagiaan. Bahasanya bukan muplih tapi parhatun. Makanya kalau ada nama orang Farah, itu artinya bahagia. Ya, kalau ada laki-laki namanya Farhan, itu bahagia namanya Pak. Farhan itu bahagia. Parah itu bahagia. Atau nanti Al-Farih itu bahagia. Walaupun sebetulnya hakikatnya mah dia tidak bahagia, tapi ngaranna mah anger we. Ya. Karena Mac Tyson juga diganti namanya jadi Abdul Aziz. Kamari ngagoler ya biasa. Abdul Aziz itu kagagah, anger we eleh ku halipilnya. Karena apa? Karena nama tidak akan mempengaruhi nasib, itu aja. Cuma nama doa gitu aja. Kemudian ada yang ketiga, itu namanya sya'ada, musya'ada. Musya'ada itu juga bahagia. Tapi ini konteksnya di dalam bicara acam, apa Bu ya? Ya. Makanya di Arab itu kalau manggil ya syahid, musyahid itu artinya orang yang bahagia itu. Ya. Dan yang keempat ada mubasyir. Fabashirhum. Allah kasih kabar gembira, bergembira, berbahagia Anda. Bahasanya basyar. Tapi ada lagi yang terakhir, apaiz.
yaitu ashabul jannati humul faiz. Makanya ada orang yang tahniah minal aidin wal, nah itu bahagianya gimana? Nah itu kan, itu bahagianya seperti apa? Makanya Quran memberikan sebuah sekat-sekat agar kita juga tidak terjadi kesalahan dalam memahami terminologi bahasa. Satu Bu, Pak, negara yang paling bahagia sedunia itu bukan Indonesia. Yang pertama Finlandia. Finlandia ini udah 5 tahun berturut-turut. Lewat World Happiness Report, Finlandia tidak pernah bergeser dari nomor pertama orang negara paling bahagia sedunia. Yang kedua Swiss, yang ketiga Swedia, yang keempat Nederland. Indonesia peringkat ke-75. Negara paling bahagia sedunia. Kan baik tong di pikiran. Ya, cawu ya Bu, tenang, udang nomor 75 karena itu. Ini yang menghitungnya apalah? Itu yang menghitungnya adalah World Happiness Report. Itu kan apa cara karakter penghitungannya nilainya apa? Kan kita tidak tahu. Dan ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu, ataupun apa? Skala perhitungannya menggunakan teori apa? Negara yang paling bebas itu negara paling bahagia, begitu aja. Finlandia kan bebas. Finlandia itu paling bebas. Laki-laki sama laki-laki tidak ada masalah. Perempuan dengan perempuan tidak ada masalah. Yang penting mereka bahagia, itu aja. Makanya negara itu menjadi paling bahagia. Nah, dan kita standarnya bukan bebas bahagia itu Pak. Bukan bebas. Kita ini punya aturan. Kabayang di Indonesia lamun dibebaskan segala Pak. Walaupun orangnya bahagia tapi belum tentu. Hakikatnya dia bahagia. Kenapa? Karena negara ataupun orang-orang yang tidak punya agama secara hukum itu paling senang sedunia. Orang yang tidak punya agama kan paling senang. Ateis itu Bu paling senang. Betul Pak. Orang ateis itu kan tidak terikat agama dan Tuhan. Tetapi mereka belum tentu tenang dalam hidupnya. Buktinya apa? Buktinya Firaun. Dia itu senang tapi dia tidak tenang hidupnya. Firaun ini kan unset di shoulder, dia kan. Dia mengalami kecemasan berlebih. Dan Firaun itu tidak pernah tidur 1 hari ataupun 400 hari, 400 tahun. Tiap hari itu Pak. Dia tidak tidur. Kenapa? Karena dia senang tetapi dia tidak tenang. Buat apa begitu ya? Batur mah hese sare, urang mah alhamdulillah hese hudak. Nya. Ari hese sare mah aya obatna, hese hudang mah teu aya. Naon lanongna bunyi? Teu aya lanong obat hese hudang sok. Ya, begitu. Kenikmatan ini enggak ada. Makanya ada 2 aspek ya, ada 2 aspek dalam memahaminya, Pak. Yang pertama adalah positif effect. Yang kedua negatif effect. Artinya, manusia itu kan memiliki hidup yang beda emosi. Bu, tabu sabaraha sok bahagia geuningan. Ayanya. Tapi geuningan jol kurunyung, jol asa jol teu ngeunah hate. Nah itu, karena manusia itu setiap hari, kadang 1 hari itu bahagianya tidak full. Nah, isuk-isuk mani bahagia tanya ningali. Begitu siang wayah ge jol mulai rudat. Nya, tapi engke rek magrib bahagia deh. Nya, rek magrib bahagia deh, rek adan magrib. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena emang dalam jiwa manusia itu kan ada 2, ada positif effect, ada negatif effect. Dua-duanya selalu hadir, Pak. Ini selalu hadir. Kadang-kadang punya tinggal orang, ninggal puntennya, ninggal pasien, kadang-kadang bunga deh, kadang-kadang ya Allah, ini asa rudet, ningali aya eta teh. Nya itu mah dalam umrah manusia. Ustad juga sama, ningali jamaah teh kadang-kadang meni bunga, kadang-kadang aya ya Allah, ya siga nu teu marani, sok aya teh. Nah, jadi manusia itu selalu berada di dalam konsep yang seperti itu. Dan ini nggak bisa ditolak. Quran menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Kadang-kadang kita itu ada positif effect, kadang-kadang dia wa qad khaba. Khaba itu apa? Negatif effect. Nah, lalu apa standarnya Bapak Ibu? Pertama adalah mufli. Mufli ini adalah orang yang bahagia apabila dia itu dapat hidayah. Lihat aja Pak, orang yang dapat hidayah kan bahagia. Dia biasanya nggak pernah sholat, lalu dia sholat, bahagia itu Pak. Ibu, ayah jalminya, anu tadina jauh tina agama, lalu kemudian dia di dekat agama, jadi bahagia Pak. Nah bahagia ini namanya mufli namanya. Makanya halaya alal falah. Nah, dia enak sekali bahagia. Ya, kemarin 3 bulan yang lalu itu ada orang yang masuk Islam. Dia maaf ya, dia kebetulan dokter spesialis di psikoma kalau tidak salah ya. Saya lupa lagi kemarin syahadatnya di mana. Bu, dia berani meninggalkan pekerjaannya karena orang tuanya mengeluarkan dari kliniknya. Kamu kalau pindah agama silahkan, jangan bekerja di perusahaan bapak. Dia keluar, begitu dia syahadat, dia menangis itu. Dia nangis, wah gitu. Saya lupa lagi orang Surabaya gitu, kalau tidak salah.
Kebetulan dia menikah dengan orang Bandung. Wah itu Bu, dia nangis. Apa yang dia tangisi? Bukan pekerjaannya hilang, tapi dia sudah bersyahadat. Bahagia ini namanya muplih namanya. Ulaika ala hudda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu Pak. Ini nggak bisa dibeli. Dia berani meninggalkan sesuatu yang menurut duniawi ya hebat, tapi dia mementingkan kebahagiaan yang lebih utama, yaitu apa? Akhirat. Itu jangan dianggap enteng. Udah ada tinggal punya pindah agama, kunaon? Ku mie, pindah agama ku mie. Tuh batur meninggalkan gaji badag yang karena Islam teh. Ieu mah tina Islam pindah ka ditu ku mie ku satu segera. Cing atuh mie satu mah atunya ngabelaan pindah agama. Nah ini artinya apa? Dia itu mencari kebahagiaan yang mana? Mencari kebahagiaan yang mana? Jadi itu yang pertama. Kedua, ada yang disebut dengan mufrih. Mufrih ini kebahagiaan setelah ibadah. Ibu bapak enak kan kalau udah sholat? Asa ngemplongnya. Ini ngemplong. Nu biasa sholat terus can sholat da beda tuh bu bobona ge. Pak atau sholat telat, da eta lamun tos sholat isya jauh bobo da tibrak bobona teh. Kenapa? Kan ada mufrih namanya. Farih ini kebahagiaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu. Maaf ya, orang lagi puasa itu bahagianya pada waktu kapan? Itu nanti maghrib. Maghrib itu. Naon sababna? Maghribnya di tayangan. Haban we cuta ketrek nangan adan nu ti heula. Ya, betul. Maghrib itu. Padahal Bapak Ibu, ada doa yang paling hebat, bukan di sana saja. Ada doa yang paling hebat ketika orang itu lagi puasa apa? Aqrabu mayakunul abdu minasyam. Orang yang paling dekat dengan Allah hambaku ketika puasa kapan? Di golden pass, ketika dia itu puncak lapar. Puncak lapar itu dijabah doa kita. Tuh, tabu sabaraha biasanya puncak Pak lapar. Mun, sok masing-masing benten. Sok aya anu 1:30, aya nu jam 1, aya nu jam 12, aya nu jam 5 subuh geus puncak lapar. Nya, cikeuneh sahur geus puncak laparna teh geura nya. Eta mah tinggal ngadoa we tamat tempikeun ka magrib. Ya, ada juga yang nanti jam 4:30, rupa-rupa. Ustaz abdi mah teh puncak-puncak cenah lapar teh geuningan nuju bulan Ramadan teh. Emang kumaha? Mun abdi mah teu puasa nya moal atuh teu puasa mah. Ya, bagi orang yang puasa itu kan, itu kebahagiaan, betul kan Bu? Ibu rasakan kan bahagia itu nih Ibu tinggal begitu ngong adan maghrib lah ya Allah eta dugikeun kan tadi sagala dikumpulkeun keur buka dan begitu adan paling eta we sakitu moal loba moal naon Allah sudah tutup dengan hormon kebahagiaan dirinya mudonge aki-aki teh gini nya begitu adan Allahu akbar langsung blok apa ima adan asar sarua sing jeung maghrib asa sarua jeung maghrib bisa adan teh nya sarua adan mah ngan beda waktu hungkul eta jauh ngalak-lek bakal tingku bahagia eta lalaworai bulan Ramadan mah ningali usad ge siga channel nya ningali jamaah siga kerupuk banyur da ayeuna mah kan bulah ngadah teh serius teuing nya anu serius mah ririwit so gara anu riwit anu serius hirup mah. Serius kalau gitu biasa we santai nya. Nah, begitu ya. Jadi itu namanya mupri. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, Ibu sa'adah, Pak. Sa'adah itu adalah apa? Kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, istri soleh, suami soleh, anak balager, teh ka dieu teh niraos teh. Nya, karaos ka ku Bapak kira sok. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita kan mencari itu. Ya, orang damel ge Bu, lamun di bumi tenang, aduh ya Allah. Si mengguring kali itu kade ngaos Bu, lamun di bumi tenang, tenang atuh Pak kacana Pak. Tapi rudat we di bumi, da cana kacana kana mimbar rudat teh. Kacana kana mimbar. Sampai dulu ada Ibnu Daqiqil. Ibnu Daqiqil itu apa? Dia seorang penceramah hebat Bu di apa dia itu di Timur Tengah. Hebat dia itu. Tapi begitu Idul Fitri, istrinya pesen, Bapak, hari ini belum ada kue untuk lebaran. Itu ternyata di mimbar dia ngomong, daqiqil aid. Daqiqil itu artinya kue lebaran. Kapesenan ku bojona, langsung kau ucapkan. Kenapa? Karena awas Bu, pesan-pesan dari rumah itu akan terbawa ke pekerjaan. Kalau pesannya dia negatif, kebawa ke pekerjaan negatif. Kalau pesannya positif, dia kebawa ke pekerjaan negatif. Itu hebatnya. Betul ini. Dan ternyata terkenal Ibnu Daqiqil. Dia bikin kitab. Kitabnya tebalnya 850 halaman. Dan itu dibaca oleh seluruh pesantren. Namanya Ibnu Daqiqil. Nama aslinya bukan itu. Karena istrinya yang manggil itu. Istrinya.
Mata lamun aya ustad gen nerangkeun we martabak eta di pesanan martabak. Itu pesanan martabak. Mata jamaah teh kudu ieu. Oh, iya berarti kudu butuh. Siapkeun ku jamaah aja martabakna. Nya, ieu mah lamun aya ustad dari ayeuna mah keur puasa, mal nerangkeun naon ustad ge. Nya. Nah, itu artinya Ibu, sa'adah, Pak. Ini al-musya'adah. Jadi ini kebahagiaannya enak sekali, enak sekali. Jadi rumah tangga itu kan bukan karena dia itu kelihatan mewah, bukan. Tapi ada musya'adah dalam diri. Musya'adah. Sampai ada yang kelihatan harmonis ya, tapi belum tentu Pak dalamnya. Ciri tungtun we itu kade yang pamajikanna teh. Kade Bu, buating eta teh sieun labu. Mun resep cenah ibu eta mah nitara resort jeung salakina teh kade. ulah waka ieu ulah waka jo nyimpulkeun. Kenapa? Karena kan tidak tahu. Kan ada cerita profesor itu kan. Dia profesor, dia seorang rektor, dia istrinya tamatan SMP tapi karena dia cinta karena kesana kemari itu diantar oleh profesor itu Bu. Dia kalau pengajian itu profesor ini yang antar ke mobilnya dan selalu dia itu dipamukakeun pantok. Semua orang memuji. Ini profesor luar biasa, rektor, dia membuka pintu mobil istrinya. Jadi kalau istrinya belum turun kalau tidak dibukakan pintu oleh bapaknya Pak, oleh suaminya. Dan semua jamaah juga mahasiswa memuji. Bapak hebat katanya, luar biasa. Kenapa? Bapak setiap hari ngantor istri membukakan pintu mobil istri Bapak. Kemudian si profesor ini menjawab, sebetulnya bukan hebat karena emang pintu mobilnya tidak bisa dibuka dari dalam. Lain hebat sih itu katulakan di jero. Jadi itu bisa dibuka kudu di luar. Oh, asugan teh harmonis. Ya, saya kadang-kadang seperti itu. Bu ya, Bu, musyahadah itu Pak. Musyahadah itu di dalam. Pernah ada cerita dalam di pesantren. Itu kera itu monyet. Monyet ini kelihatan harmonis, Pak. Monyet ini suami istri itu suka pacak-pacak. Monyet mah kalau jantan dan betina begini. Itu selalu itu. Kalau acol kan selalu begini. Tapi kalau singa enggak. Singa itu istrinya di sana, suaminya di sini. Selalu jauh dia, cuek sekali. Tapi untuk membuktikan bahwa mana yang betul-betul dia itu perhatian, ibu bapak lempar batu betinanya. Ibu bapak lempar batu betina ke kera atau monyet yang betina. Itu yang monyet yang kejantan itu lari itu. Dia lari dan biarkan istrinya. Tetapi kalau yang ini enggak. Kalau singa dilemparkan batu ya ke betinanya, singa jantan langsung begini. Dia lawan dan dia jaga istrinya. Kadang-kadang yang kelihatan cuek, dia itu justru perhatian. Iya, saya bukan ini. Saya sering ditanya, Bu. Saya sering ditanya, betul. Ustad, nah hasilnya Ustad mah tara mamawa bojo ngaji teh. Da Ustad nu lain mah salah mamawa bojo. Sim kuring jawabanna ge, sieun monyet, sini siga monyet cik teh. Ya, begitu. Tapi kalau yang mengganggu isi saya bertindak loh. Bertindak, ya iya. Karena bukan itu. Dan ada kemungkinan dia itu selalu berpegang tangan untuk mengisi kekosongan jiwanya. Betul. Makanya ibu kerja, bapak kerja, santai we. Rumah tangga mandak ya. Mana terus terus saya ditutur-tutur. Nembikeun ka toilet di dagoan. Sariweuh-riweuh hirup. Ya Bu, kenapa ada waktunya kan? Ada waktunya bertemu, ada waktunya berpisah. Kan hidup begitu. Sampai ada ya, Bu, dia tidak tidur kecuali ada suaminya. Bunda, ayah nanti pulangnya jam 1 malam. Bunda tidur duluan. Oh, enggak bisa. Aku tidak bisa tidur tanpa dirimu. Oh, mun siga anu siga anu nya eta punya. Pada hari tunuh mah nya sarewe atuh. Mun asa ngaririweuh awak. Ngadagoan salaki kumaha lamun teh balik. Ya, kalau dia tidak tidur gimana? Kalau dia tidak pulang gimana? Udah tidur aja. Umar ini biasa Pak, kalau istrinya dia itu udah tertidur, Umar jarang dia ketok pintu. Umar tidur di luar. Di luar aja Umar itu. Kenapa? Karena dia tidak mengganggu. Orang aku tidak bisa tidur tanpa dirimu. Nih, pret. Nya atuh biasa we atuh bulah meuni. Da eta mah anu ieu teh geuningan anu tuang ieu teh geuning anu tuang di jadwal. Senin iya, Selasa iya, Rebo iya, Kamis iya. Wah di jadwal, dahar teh kudu sesuai jadwal. Suaminya pingin jengkol. Mama sih hoyong goreng jengkol, engke Jumaah. Da ayeuna mah poe Rebo. Bapak mama teh bapak teh hoyong jengkol ayeuna. Pokona mah Jumaah.
Dor darbu salaki hoyong jengkor bo da jadwalna jumaah kan lir eta teh di dagoan jumaah kemis maot salakina ya ulah, jangan begitu lah udah kasih pak gini bapak sebenarnya namanya ya tidak jadwalnya mah jumaah nang iya mah mamah makarunya we ka bapak urang panggorengkeun kan enteng begitu suami kan bahagia ya. Alhamdulillah mamah gini kan tuh gitu makanya itu ibu mun ibu ngadamal kue ayeuna lamun salaki hoyong bere entong didaguan lebaran ngieun kue di dieu ti ayeuna geura di dahana lebaran kabehanana eta we senapa anu tutung atuh ngadahar anu tutung salaki coba dibere anu tutung udah kasih aja ini mau di talian ku selasiban teungeun dihanapeun risbang nya syariweuh ongkoh dijieun atuh cing teh baru dah ke hayang kue teh karya we ya ibu nya akhirnya ngara bahagia ya tempo lebaran teh bapak itu kue teh harita hayang lagi ayeuna mah hoream udah kasih aja ya karena harus menyambung ya kebahagiaan itu harus disambung asyada pak musya'ada itu yang keempat ada al-mubasyirah basyar namanya Fabashirhum kata Allah dalam Al-Quran. Maka kebahagiaan ini apa? Ini yang terasa di kulit. Yang terasa di organ tubuh kita. Contoh maaf ya Pak. Kalau kita dapat surprise. Itu kan suka ada bahagia kan? Bunda mau kemana? Mau pengajian? Ke rumah sakit Muhammadiyah. Oh ini ya buat jajan nanti dibayar 2 juta. Syek kadi teh Pak jo nyarana syek. Ningali warung teh asa maruka jalan lancar. Eta mubashirah nu kitu mah terasa sendiri ke sini. Terasa itu mah. Ini Pak Bashir namanya karena kulit merasakan energi kebahagiaan itu. Maaf ya, maaf ini. Saya tidak mengajarkan orang yang ketemu dengan yang dirindukan itu nyeresep, Pak. Ya. Sok kapungkur kan gitu banyak. Wah, karek ngadenge ieu we, sora WA. WA hungkul ting asia. Tuh itu mubasyarah namanya. Begitu dibuka teh oh nu nagih diolah. Ya, tapi kan kalau kita betul mencintai seseorang itu Bu denger motornya saja udah luar biasa. Ngagerung alah si bebek. Karek ngagerung hungkul eta teh karena apa? Ada mubasyarah. Ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang ini nggak bisa dirasakan kecuali orang itu. Dan ada yang terakhir yaitu faiz. Minal aidin wal faizin. Walaupun sebetulnya itu takniahnya taqabbalallahu, cuman ini hanya pengungkapan rasa bahagia. Dan puncak kebahagiaan ini ada di mana? Ketika tanggal 1 Syawal, puncak kebahagiaan luar biasa. Tidak ada yang tidak bahagia hari itu. Sok tinggal ku ibu ku bapak. Semua. Satu, wujuhu yauma idin nadirah. Hari itu Bapak Ibu, wajah-wajah mereka ceria. Ngaburirinya ya. Tanggal hiji Syawal ngaburirinya ya tuh Bu. Ningali di tempat itu burinya. Sing teh nih galowing teh ibu-ibu. Ya. Mohon galowing atuh ninggal da atuh sagala diterapkeun atuh Pak. Nya, dah yang katingali pantes teh ya. Ni reuncem ting emas tinggalnya. Ni resep nya ge nanginyeum. Ya, tapi itu wujuhu yauma idzin nadirah. Dia ide kelihatan gitu, Bu. Enggak bisa dibohongi itu, Pak. Kayak mulai tanggal 2 mulai rarudak deui. Tanggal hiji masa daya apa? Faiz. Kenapa? Ashabul jannati humul faizun. Kalau ingin tahu kebahagiaan puncak, lihatlah penghuni surga. Satu, wujuhu yauma idzin nadirah. Kelihatan Pak ya, Bu? Karaosnya. Cok, enggak enak aya sesa opat dinten deui. Da ulah nepikeun ka arek maot teh rudet teu kenging. Urang rek mayun ka Allah rarudet. Sepuh kapungkur mah tinggal ibu. Bumi teh lalega. Bararadag imah teh Pak atuh kapungkur. Tanah lalega, karameser beas atuh. Da beas teh seueur wae atuh di dapur teh. Nya. Tinggal senang hirupna teh tara renang gitu nya. Tara da ngantunkeun tara baroga hutak kapungkur. Nya ge budakna teh 18, 15. Kacaritakeun baroga hutak. Jadi rek ngantunkeun teh ieu na teh. Ni marah mah ya. Meninggal itu marah mah ya. Urang mah rek marah teh karung gitu.
Iya, geraknya harung can bareres masalah. Nya can bareres, jeung ieu can beres, jeung ieu can beres. Nya puguh atuh kita di akhirat nanti. Kitu we kerung kieu. Ya kan manusia itu kan dibangkitkan yub'asu ala mamata kan. Dia akan dibangkitkan sesuai dia matinya kan. Seperti itu. Makanya ini yang harus diproteksi oleh diri kita. Kita bagaimana Pak menghadap Allah itu? Ya kita tidak tahu. Yang pertama, Bu, wajah wujuhu yauma idin nadiroh. Yang kedua, yasroh sodrohu, lapang dada. Orang yang bahagia itu kan lapang. Buat aya ganyelan di dia plong gitu. Orang rek lebaran teh plong, ya Allah. Makanya maaf Bapak Ibu. Nanti pada tanggal 1 Syawal dahulukan dulu orang hidup ya. Jangan mendahulukan dulu orang mati. Orang hidup dulu. Orang hidup lebih penting dari kita. Orang hidup itu nunggu kita. Nu maot mah teu kudu teu ngadaguan urang tuh. Sok ngobrol jeung nu maot, ngadaguan urang teu lebaran. Tidak. Kenapa Bu? Karena yang menunggu kita orang hidup. Temui dulu bibi, uwa, mama, emang, sok wargi, rai raka. Kenweng kenu maot mah. Bisa iraha wae atuh. Kenapa Ustadz bisa bilang begini? Saya ada yang ngobrol dengan saya, seorang ibu di Tasikmalaya. Ustadz, saya nyeri hati. Saya pada waktu Idul Fitri kemarin, anak saya 5 hari baru datang. Kemana dulu katanya? Nemui dulu kuburan-kuburan. Tuh, bukan tidak boleh, maaf, silahkan itu Pak. Karena dianjurkan oleh Rasulullah ziarah. Tapi jangan sampai mendahulukan yang mati sedangkan yang hidup Anda dibiarkan dulu. Sok tepangan heula anu harirup sok. Itu eta Pak, ilmu ini, ilmu apa? Ini ilmu yang namanya Humainu psikologi. Bagaimana orang itu secara kejiwaannya menyadari itu. Mengalabring heula, geura nu harirup heula atuh temui. Dan hoyong THR menu hirup. Ya, bukan orang yang saya tidak melarang ziarah. Mangga, ziarah dianjurkan oleh Nabi. Malah kata Nabi, keren loh orang yang bisa ziarah. Tudakirul maut, karena dia akan mengingatkan kita mati. Tapi bukan itu masalah. Jeung ayeuna mah atuh di kuburan teh lain ngadaroa, ngadon di paroto. Mau di paroto cetrek begini. Alhamdulillah tahun ini bisa mengunjungi kuburan ibuku. Cek inungna teh di jero ari keur hirup tara gitu. Ya, kadang-kadang begitu Pak, ya tidak melarang, silakan Bapak Ibu silakan. Tetapi ini jaga dulu. Ini yang hidup menunggu kita. Dan mereka butuh doa kita pun butuh doa mereka. Maaf Pak ya. Kata Umar bin Khattab, ya Umar, bagaimana orang yang meninggal itu? Maka mintalah kepada Allah diluaskan alam kuburnya, bukan diluaskan kuburannya. Ya, karena kalau kuburan nggak bisa diluasin lagi, sakit tuh ya kuburan mah. Tapi nu diluaskan alam kubur. Dan engkau berdoalah di sujudmu. Karena ketika Anda berdoa di sujud, maka di alam kubur pun akan luas. Di bumi we bari sujud ke Allah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu. Komo lamun urang poho di kuburanana, anas ngadoa di dinya. Aya nu ngabeja, Bapak saha? Ieu sanes da itu kuburan. Aduh sak poho balik deui ka ditu. Tuh, dah salah atuh da urang. Da ngadoa mah ke alam kubur. Alam kubur. Saya tahun kemarin bawa ibu saya ke kuburan Bapak. Mak, kuburan apa nu mana? Oh, deui cenah ucu. Nya pan sing mah yang ziarah jeung teh kuburan mana? Nya da hilap deui nu mana tuh. Da ti hale teh cenah parene jeung si Mang. Tar jeung Mang teh rai bapa. Tas cenah taroseun ka si Mang. Pan sarua maot si Mang lagi. Mun biang ngobrol jeung sim kuring ditungtun dah hayang ka kuburan atuh harita keukeuh atos boboran nya atuh sonten beureuh ka kuburan yang ninggal kuburan siapa cenah yuk atuh bisi penasaran ini kita silap atuh Pak 18 tahun sudah hampir karena dulu itu kalau di kampung tuh kan enggak pakai apa-apa identitasnya cuma ini aja batu kan hilap deui nu mana ketangkan harita teh cenah tangkana tos teu aya deh. Nah gimana ini kesusahan Bu, makanya kita lewat aja. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu aja berdoa melewati kuburan ya. Dan insya Allah itu cukup. Dan nggak terlalu lama juga nggak apa-apa. Kalau kita tetap mau berziarah. Karena ziarah itu bebas kata Nabi, waktunya kapanpun boleh. Ya, waktu kebobelah ya. Ya maaf ini ya kalau nggak bukan melarang, silakan. Tapi kondisikan. Yang hidup butuh kita. Ya. Itu yang kedua. Yashrah sadroh. Ya, kemudian yang ketiga. Orang yang paiz ya, orang yang dia itu ashabul jannah humul paiz.
Dia itu pakulun mayadkhulu bisihah. Orang di surga itu, orang bahagia itu sehat. Karena di surga itu nggak ada yang sakit, nggak ada. Itu dalam hadis Bukhari. Di surga tidak ada orang sakit. Mohon bu, di surga mau aya nu teu daramang. Tumanya di surga ngariung garing. Atau orang bermual beres-beres di damel teh bunya, di ditu habaneu ngarawatan nu geuring. Nah, enggak, orang masuk surga walaupun dia mati dalam keadaan penyakit banyak penyakit, dia meninggal lalu nanti masuk surga sehat semuanya. Pakulun mayadkhulu jannah bisihah. Semua sehat. Teu aya nu asam urat, teu aya. Teu aya nu anu kolesterol, teu aya. Nya di ditu aya gula. Sehat sadayana. Eta bu. Jadi anu Pak mah katawis janten sehat we Pak. Walaupun ada penyakit tapi kelihatan sehat aja. Ya. Nah, sim guring ya teu ngajamin, Pak. Teu aya panyawat, meureun aya ngan ditemongkeun sehat. Nah, cirina kan 3. Hiji tuang raos, 2 bobot tibra, 3 gumujang lepas, tertawa lepas, itu aja. Itu aja. Makan enak, udah. Mau apa lagi? Tidur nyenyak, udah. Tertawa lepas, nah eta sehat katingali. Eta kalau anu teu damang sisirian sehat we. Terus pirang uih we, pirang lebaran. Terus sisirian. Naon margina sok ibu kabayang, lamun aya pikasirieun, ibu entong diisukeun. Ibu nah teu seuri kanggo enjing. Isuk deui we atuh. Isuk macan taku epika seurieun. Ayeuna we lepaskeun sok bubur ayeuna Bu. Engke karo enjing we. Anu riweuh mah kieu di dieu ngahulang, engke di luar jo seuri sorangan. Tah eta leuwih riweuh eta mah. Ya, dilepas boleh gitu kan. Atadhaikul. Nah, itu kan kata Ibnu Qayyim lepas dia itu ya. Alhamdulillah Bapak Ibunya. Sarehat nya sasi Roma ieu bade baboran teh mudah-mudahan ngarah ibu bapak tiasa kempelnya. Mudah-mudahan kayak sawah orang emutan we. Ya Ustad mah ngadoa kadang-kadang ninggal di rumah sakit pamianu di damel nuju boboran so kadang ya Allah mudah-mudahan cing aya kebahagiaan sanes itu memberian anjeunna ge sami hoyong kempel mungkumagi tugas mudah-mudahan cing janten jariah pi surgaeun sakitu ya. Ta eta Bapak Ibu. Makanya kita mau ada uang mau tidak uang tetap harus bahagia itu aja. Mau kerja mau tidak tetap harus bahagia. Karena saklarnya ada dalam hidup kita. Saklarnya di dalam diri kita bukan di luar. Terakhir yang keempat, ciri paici yang keempat adalah apa? Yusyarrihu bil khiyar, selalu dimudahkan untuk melakukan kebahagiaan atau kebaikan. Itu kan begitu. Negara rampil like migawe hade teh geuningan. Nya berbeda dengan orang-orang yang dia disusahkan oleh Allah ketika akan melakukan kebaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ada kesempatan berkumpul di sini. Ini mungkin salah satu kemudahan Allah kepada kita karena kita menjadi orang yang bahagia di hadapan Allah. Jadi ninggal acara-acara anu kahadean teh babari Pak. Aya nu hese geuningan ku Allah teh ditutup, teh aya jalan Bu. Karena ada kemungkinan dia sedang tidak tenang di dalam hidupnya. Maka Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, di akhir Ramadan ini mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah. Dan jangan sampai dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kuncinya adalah lakukan yang terbaik untuk menjadi manusia yang terbaik. Insya Allah usah doakan semuanya ya. Mudah-mudahan cing paranjang iswa ya, sehat walafiat, murang kalihna cing saroleh solehah. Dan yang paling pokok Allah pertemukan kita di tempat yang mulia. Saya kira itu cukuplah. 1 jam lebih saya di sini karena dari jam 12. Mangga. Pada aya patarosan mangga teh aya wios. Ya baik, terima kasih Ustaz. Disilahkan Bapak Ibu, ada yang mau? Oh ya silahkan Pak. Salam. Lebih dulu lebih cepat lebih lambat. Ya. Lebih cepat. Oh gitu. Jadi itu bukan kesalahan jadwal. Itu kayaknya baterainya udah mulai kenor.
Ya, karena kalau jadwal kan sama, asa Bandungnya. Macam masjid dia sama masjid itu beda ya. Tambah berarti baterainya sakitu ya tuh. Ya, jadi nanti periksa baterainya, mungkin itu baterainya udah mulai lemot. Mohon, mari kan upam diterangkan secara ilmiah kan atuh riweuh. Teu kedah ilmiah teh nu kieu mah. Eta mah katawisna baterainya sakitu we. Cuman, pada ari jadwal mah sami sadayana pan nya punya. Dina ieu soal gini, jadwal waktu sholat. Ya kan tos sami sadayana. Nah, di dia telat itu gancang. Berarti masalah baterai eta mah. Atawa anu adana anu telat. Nya, mohon batur mah geus adan heula anu ieu mah buka heula. Tah tiasa kitulah nya. Eta mah model kamari aya nu kieu, Pak Ustad, buat apa sholat? Kan akhiratnya juga belum ada. Itu akhiratnya juga belum ada. Nah, jeung ripuh-ripuh sholat. Saya jawab begini, berek sholatnya bisi aya, tos sakitu. Dari kumaha make dalil kanu kitu, aja lebang geus percaya ka akhirat kumaha nya. Make urang ngedal di dalam Quran begini gini. Bawailul lil musallin mali dengin gitu mah tuh. Atau saya rek sholat teh non bisi aya sakitu we. Kumaha lamun eueuhkeun bae kumaha engke we. Saya juga tidak merugikan Anda kan begitu. Ibu ka dia nyandak payung paknya. Terus ayeuna bade hujan bade henteu. Naon rugina? Da payung mah lain ngalidenkeun hujan payung mah. Payung itu ataupun mengantarkan kita ke tempat tujuan agar tidak kena basah begitu. Da salat mah lain ngahilangkeun adab salat mah. Keur nganterkeun urang kana tujuan diciptakeun manusia. Begitu aja. Jadi simpel Pak nu kitu mah. Jadi teu kayak aya perdebatan kayaknya nebikeun ka dicana ka majelis ulama. Non margina masjid ieu telat wae. 2 menit. Nah, kantun kitu we. Saya kira itu ya. Mungkin kartu di Parios. Iya, baik. Maka dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Silakan. Oh ya, silakan. Enggak, Bu. Bu Ina. Iya. Ya self awareness. Memunculkan kesadaran. Karena kalau tidak memunculkan kesadaran kita ya terus akan negatif. Ya, kita sadar nggak lagi apa? Kita sadar nggak sedang apa? Lalu apa sih nilainya kalau kita melakukan itu? Karena puncak manusia itu kan di kesadaran dirinya. Kan orang bukan tidak mau ngaji, belum sadar. Ya, bukan tidak mau ngaji, kemauannya ada, cuman kesadarannya belum ada. Akhirnya ya dia bisa tidak, walaupun dekat nggak bisa. Karena kan harus memunculkan kesadaran. Ibu lihat kemarin, ini di Arab ini lagi stuck. Kenapa? Karena satu hari ini yang tawaf ini 3,5 juta. Stuck ini, Pak. Sampai kemarin tuh di hari Sabtu itu nggak bisa berjalan 15 menit. Begini aja. Tuh. Kenapa? Karena nilai kesadaran manusia itu kan tinggi di sana, Pak. Kan tinggi. Padahal itu ereng-erengan, jam 12. Jam 12 siang gitu. Itu jam 12, bukan malam, itu siang begini. Karena 24 jam itu. Harga umroh waktu Ramadan itu kan pahalanya sama dengan haji. Dan harganya mahal kan? Yang paling murah 57 juta. Itu kalau yang kita pakai travel. Itu kenapa? Karena self awareness yang tinggi. Di sana itu tinggi, Pak. Orang itu udah nggak kelihatan capek, udah semua orang positif. Karena saya sadar ini adalah momen yang terbaik ketika di sana. Nikmat banget Pak kalau umrah Ramadan itu kan nikmatnya luar biasa. Nah itu Bu. Dugikeun kaya jamaah, hayang jumahan ti poe Rebo geus di samping. Nya bakatingku sadar. Pak bade ka mana Bapak? Bade jumahan, poe Rebo geus teu kiat Ustaz. Teu kuat hayang jumahan ti poe Rebo tinggali. Di ditu mah balik ka Indonesia, asupna teh telat. Batul mangis arasup ya mah nasan jumahan. Tah itu kesadaran. Jadi negatif dan positif itu dari tingkat kesadaran manusia. Tingkatkan aja Bu kesadaran insya Allah. Seperti zakat ya. Zakat itu kan nggak perlu milih mana yang murah. Tapi kan tingkat kesadaran. Pak Ustaz di dia zakat sabaraha 40. Meni 40-nya kayak beda miliaran 35 coba jangan. Maknya zakat fitrah nangan 3 murah itu sing teh. Ya dia tinggal kasih 40 Pak Ustad. Oh nyata ti abdi 50 10 ribu kan sodako. Kan begitu. Tapi itu harus sadar dulu Pak. Kalau nggak sadar dia cari yang murah.
Cari yang murah, kukuilingan, jangan makin nu 35. Tungtungna ada eueuh, balik deui ka dinya. Nya eta mah seperti ibu-ibu balanya di pasar baru, haban we diubok kitu tah. Nya neangan parage neangan kaos sangsang. Tungtungna balik deui ka nu handap. Nah, begitu ya. Insya Allah Bu, kalau menghilangkan negatif itu tingkat kesadarannya tingkat. Ya. Ada yang lain? Cukup ya?